Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa SAMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan analisis aktivitas operasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Safira Salwa dengan NPM akhir 255. Kemudian ada Ade Irma, NPM 049, Erna Dwi, NPM 243, Kristina Siboro, NPM 248, Azah, NPM 254, Arnesti Aulia, NPM 256, Kayana Ihsan, NPM 258, dan Puja Dwi, NPM 276. Yang pertama yaitu income measurement. Yang pertama konsep pendapatan. Pendapatan ini mencerminkan dampak finansial dari aktivitas operasi bisnis dan menjadi matriks penting dalam kinerja finansial perusahaan. Terdapat dua konsep pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan ekonomi, itu mengukur perubahan kekayaan pemegang saham. Sedangkan pendapatan permanen yaitu estimasi pendapatan stabil suatu bisnis. Dalam pendapatan akuntansi itu berdasarkan akrual, ini tidak mengukur pendapatan ekonomi maupun permanen karena distorsi aturan, manajemen laba, dan kesalahan estimasi. Analisis ini perlu memisahkan komponen berulang dari pendapatan untuk menentukan pendapatan inti. Model akuntansi kini beralih ke nilai wajar yang lebih mendekati pendapatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu mengukur pendapatan. Seperti pada laporan laba rugi tersebut bisa dilihat, yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan itu sama dengan laba kotor. Lalu laba kotornya itu dikurangi beban-beban menjadi laba bersih sebelum pajak. Jika mau menghitung laba bersih setelah pajak, bisa dikurangi pajak-pajak. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus masuk yang diperoleh dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung, seperti penjualan tunai dan kredit. Sedangkan keuntungan ini berasal dari transaksi yang tidak berulang, yang tidak terkait dengan operasi inti, seperti penjualan, segmen yang dihentikan, atau pelunasan utang yang lebih awal. Perbedaan utamanya adalah pendapatan bersifat berulang, sedangkan keuntungan ini tidak. Perbedaan ini penting untuk mengidentifikasi komponen pendapatan yang berulang. Pengakuan pendapatan, khususnya di e-commerce, bisa berdampak signifikan terhadap pendapatan yang dilaporkan dan menciptakan peluang untuk manajemen laba. Oleh karena itu, analisis ini mengaku pendapatan merupakan hal yang krusial dalam analisis laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu beban dan kerugian. Beban adalah arus kas keluar atau arus keluar prospektif yang berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Sedangkan kerugian ini diakibatkan oleh aktivitas insidental seperti penjualan sekuritas investasi yang mengalami kerugian atau penurunan nilai goodwill. Akuntansi untuk biaya dan kerugian melibatkan penentuan jumlah dan waktu. Ini seringkali menyelaraskan dengan pendapatan yang dihasilkan. Penangguhan biaya ini melibatkan kapitalisasi biaya yang bermanfaat bagi beberapa periode dengan alokasinya tersebar di periode yang mendatang. Sebaliknya, beberapa biaya diakui pada periode yang sama saat terjadinya meskipun arus kas keluar terjadi di kemudian. Yang selanjutnya yaitu alternative income classification and measure. Yang pertama ada recurring and non-recurring, yaitu biaya berulang adalah pengeluaran yang terjadi secara berkala dan diperlukan untuk menjaga operasional bisnis. Ini mencakup biaya penting seperti sewa, utilitas, gaji, perawatan, peralatan, pemasaran, langganan perangkat lunak, inventaris, serta layanan profesional. Contoh dari biaya berulang ini bisa bervariasi tergantung pada jenis bisnisnya. Misalnya, sebagai contoh kita mengambil pada bisnis pembersihan karpet. Biaya berulang ini bisa meliputi sewa kantor, bahan bakar, asuransi, penggajian, perlengkapan, dan pemasaran. Biaya berulang ini dicatat berbeda dalam laporan keuangan. Pada laporan laba rugi ini sebagai biaya tidak langsung. Pada laporan neraca sebagai kewajiban, dan pada laporan arus kas sebagai aktivitas operasi. Sedangkan biaya non berulang adalah pengeluaran satu kali atau tidak rutin yang tidak diharapkan terjadi lagi di masa depan. Contohnya
meliputi pembelian peralatan, renovasi lokasi bisnis, kampanye iklan terbatas, biaya hukum untuk proyek sekali, dan pembelian kendaraan. Biaya non berulang ini biasanya dicatat dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan laba rugi yaitu biaya tidak langsung. Pada neraca dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Lalu pada laporan arus kas dicatat sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Contoh dari biaya non berulang pada bisnis pembersihan karpet yaitu membeli peralatan baru, meluncurkan kampanye pemasaran, renovasi tempat usaha, atau biaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Yang kedua yaitu operating and non-operating income, yaitu pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi utamanya, mengecualikan item yang tidak berulang atau yang tidak terkait dengan tujuan utama perusahaan. Item yang biasanya dikecualikan yaitu termasuk keuntungan atau kerugian dari aktivitas periferal, kerugian penurunan nilai, kerugian tak biasa seperti restrukturisasi, serta pendapatan atau beban lainnya seperti bunga dan dividen. Sedangkan pendapatan non operasional yaitu mengacu pada semua komponen yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Yang ketiga yaitu comprehensive income, yaitu pendapatan komprehensif ditentukan dengan menyesuaikan laba bersih setelah pajak untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Yang disebut pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan US GAAP, pendapatan komprehensif lainnya ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai surat berharga, investasi yang tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian dari lindung nilai arus kas. Yang ketiga, konversi mata uang asing. Dan yang keempat yaitu perubahan dalam pendanaan manfaat pasca pensiun. IFRS juga mencakup revaluasi aset operasional ke nilai wajar. Pendapatan komprehensif lainnya dicatat dalam ekuitas pemegang saham, tetapi ini terpisah dari laba ditahan sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Ketika sekuritas dijual dan keuntungan atau kerugian ini terrealisasi, mereka ini masuk ke dalam laba bersih dan keuntungan atau kerugian yang sebelumnya dicatat sebagai belum direalisasi dibalikkan melalui penyesuaian rekalifikasi untuk menghindari perhitungan ganda. Penyesuaian ini memastikan yang pertama laba bersih mencerminkan total keuntungan atau kerugian yang terrealisasi. Yang kedua yaitu laba komprehensif mengakui perubahan harga selama periode berjalan. Dan yang ketiga, akumulasi laba komprehensif hanya mencakup keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Baik, materi selanjutnya adalah item yang tidak berulang. Yang pertama ada barang luar biasa. Barang luar biasa merupakan suatu peristiwa yang memiliki sifat yang tidak biasa dan jarang terjadi. Agar memenuhi syarat sebagai luar biasa, suatu item harus bersifat yang pertama sifat yang tidak biasa. Di sini suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak terkait dengan atau hanya terkait secara kebetulan atau dengan kegiatan perusahaan yang biasa dan umum. Yang kedua, kejadian yang jarang terjadi. Suatu peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan secara wajar untuk terjadi lagi di masa datang. Di dalam analisis keuangan, item luar biasa dikecualikan dari penghitungan pendapatan berulang karena sifatnya yang tidak berkelanjutan. Namun meskipun sifatnya sementara, item luar biasa masih memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan secara ekonomi. Oleh karena itu, seorang analis harus menghitung seluruh dampak dari item luar biasa ketika menghitung pendapatan ekonomi perusahaan. Selain itu, item luar biasa juga dapat memberikan informasi penting mengenai risiko operasional yang dihadapi perusahaan. Misalnya, perusahaan yang sering mengalami kerugian akibat bencana alam mungkin berada di lokasi yang berisiko tinggi yang dapat mengidentifikasi risiko berulang di masa depan. Yang kedua, operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan adalah divisi atau lini produk yang dijual atau dihentikan dan dapat diidentifikasi secara terpisah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pelaporan untuk segmen yang dihentikan melibatkan dua komponen utama. Yang pertama, laporan laba rugi untuk operasi
berkelanjutan yang telah disesuaikan dengan mengeluarkan pengaruh segmen yang dihentikan, dan kedua, pendapatan atau kerugian dari segmen yang dihentikan yang dilaporkan secara terpisah setelah operasi berkelanjutan. Semua efek segmen yang dihentikan harus dihapus dari analisis pendapatan untuk mencerminkan pendapatan berulang yang berkelanjutan. Yang ketiga ada perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dari asumsi yang mendasari laporan keuangan karena beberapa alasan. Terkadang metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi yang baru. Di lain waktu, metode atau asumsi akuntansi diubah untuk mencerminkan perubahan dalam aktivitas bisnis atau kondisi perusahaan. Namun, ada kalanya manajer mengubah metode akuntansi untuk window dressing atau mempercantik laporan keuangan, terutama untuk mengelola laba. Untuk mencegah perubahan metode akuntansi yang tidak beralasan, standar akuntansi menetapkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan terdapat anggapan bahwa prinsip akuntansi yang telah diadopsi tidak boleh diubah untuk peristiwa dan transaksi yang serupa, kecuali jika perusahaan dapat membuktikan bahwa prinsip akuntansi tersebut lebih baik. Terdapat 4 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi, merupakan pengubahan metode akuntansi yang digunakan dari satu prinsip ke prinsip lainnya. Yang kedua, metode perubahan estimasi akuntansi. Metode perubahan estimasi akuntansi melibatkan revisi estimasi keuangan seperti umur, manfaat, aset, beban, garansi, atau estimasi terkait inventaris. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan. Merupakan perubahan dalam struktur entitas pelaporan. Yang keempat, koreksi kesalahan. Merupakan perbaikan terhadap kesalahan dalam laporan keuangan dari periode yang sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang analis saat menganalisis perubahan akuntansi. Di antaranya yang pertama, perubahan akuntansi akan bersifat kosmetik dan tidak menghasilkan konsekuensi arus kas, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ini berarti kondisi keuangan perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan akuntansi. Meskipun perubahan akuntansi bersifat kosmetik, terkadang perubahan tersebut dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, seorang analis harus waspada terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, seorang analis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan lintas waktu. Materi selanjutnya adalah biaya yang ditangguhkan. Biaya tangguhan adalah biaya yang dikeluarkan dan ditangguhkan karena diharapkan akan manfaat periode mendatang. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi digolongkan sebagai beban tangguhan, sedangkan beban yang timbul dari aktivitas investasi digolongkan sebagai aset tak berwujud. Penelitian dan pengembangan. Perusahaan melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan dengan tujuan untuk mempertahankan produk yang ada dan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Terdapat alasan kesulitan dalam akuntansi R&D atau penelitian dan pengembangan, yaitu meliputi yang pertama, ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh oleh kegiatan R&D. Yang kedua adalah terjadinya jeda waktu yang signifikan antara dimulainya kegiatan R&D dan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga adalah masalah evaluasi karena sifat tidak berwujud dari sebagian besar kegiatan R&D tersebut. Pengeluaran dari kegiatan R&D ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya yang terjadi. Namun, pengeluaran biaya R&D ini cukup merusak kegunaan pendapatan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan mengeluarkan biaya R&D yang besar karena keinginan untuk masa depan manfaatnya, ada penurunan pendapatan pada saat yang sama, pasar sering mengalami revaluasi ke atas harga saham perusahaan. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran adalah aktivitas berkelanjutan yang mengarah langsung ke pendapatan saat ini atau masa mendatang. Berdasarkan USGAAP, akuntansi untuk pengelolaan perangkat lunak komputer yang akan dijual, disewakan atau dipasarkan dengan cara lain mengidentifikasi titik yang disebut kelayakan teknologi, di mana biaya ini dikapitalisasi dan dicocokkan dengan pendapatan masa mendatang.
FESB menetapkan upaya akuntansi yang berhasil bagi perusahaan penghasil minyak dan gas. Biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi saat terjadi. Biaya ini dibebankan jika sumber daya tersebut tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika cadangan minyak atau gas terbukti ditemukan. FESB mengungkapkan tambahan yang diperlukan berikut untuk produsen minyak dan gas yang diperdagangkan secara publik. Yang pertama, jumlah cadangan minyak dan gas harus terbukti. Yang kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan kegiatan produksi minyak dan gas. Yang ketiga, jumlah cadangan minyak dan gas terbukti. Biaya yang dikapitalisasi terkait dengan kegiatan produksi minyak dan gas. Yang keempat, hasil operasi untuk kegiatan produksi minyak dan gas. Dan yang kelima adalah ukuran arus kas bersih masa depan yang didiskontokan untuk cadangan terbukti. Pembahasan terakhir dari item yang tidak berulang adalah item khusus atau pos khusus. Nah, item khusus atau pos khusus ini umumnya adalah pos atau item yang paling sementara dalam pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Nah, item khusus ini adalah peristiwa yang memiliki sifat tidak biasa dan jarang terjadi, tetapi tidak keduanya. Nah, pos khusus atau item khusus terjadi ketika terjadi dapat memberikan dampak signifikan pada laba yang dilaporkan, seringkali mengubah tahun yang menguntungkan menjadi kerugian. Nah, item khusus ini menimbulkan tantangan untuk dianalisis. Seperti yang pertama itu dalam implikasi ekonomi dan item khususnya berupa biaya restrukturalisasi yang bersifat kompleks, dan yang kedua item khusus seperti diskresioner dan karenanya melayani tujuan dari manajemen laba. Pembahasan selanjutnya adalah asset impairments atau penurunan nilai aset. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu penurunan nilai aset jangka panjang dan penurunan nilai aset lainnya. Nah, aset jangka panjang dikatakan mengalami penurunan ketika nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai buku. Nah, hal ini terjadi karena yang pertama ada penurunan nilai pasar aset, yang kedua penurunan permintaan pasar, yang ketiga keusangan teknologi, dan yang keempat perubahan dalam strategi bisnis. Nah, bagaimana sih menentukan jumlah dari penurunan nilai yang ada? Yang pertama itu penurunan nilai di aset diakui ketika nilai tercatat berada di bawah nilai yang tidak didiskontokan dari arus kas masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Yang kedua, jumlah kerugian diukur sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset dan nilai wajarnya. Nah, penurunan nilai aset lainnya yang dimaksud adalah perusahaan terkadang menghapus jenis aset lainnya seperti piutang, persediaan, maupun goodwill. Meskipun nilai persediaan dan piutang dapat ditentukan dengan akurasi yang wajar, penghapusan goodwill merupakan hasil dari proses yang wajar. Penghapusan goodwill itu juga merupakan dari proses penilaian, makanya dapat dinyatakan sebagai penurunan nilai aset. Pembahasan selanjutnya adalah biaya restrukturisasi. Nah, biaya restrukturisasi ini berbeda dengan penurunan nilai aset. Nah, biaya ini biasanya dikaitkan dengan perubahan dalam bisnis dan strategi perusahaan. Nah, biaya restrukturisasi memerlukan banyak perubahan reorganisasi, seperti diinvestasikannya unit bisnis, pemberhentian kontrak perjanjian, penghentian lini produk, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan manajemen. Nah, perusahaan membuat ketentuan untuk biaya restrukturisasi, termasuk akrual pesangon dan akrual untuk penurunan nilai aset. Nah, biaya ini dibebankan sepenuhnya pada laporan laba rugi sebagai item khusus. Pembahasan selanjutnya adalah menganalisis item khusus. Nah, pentingnya item khusus muncul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, untuk menganalisis item khusus ini terdiri menjadi 3. Yang pertama, manajemen pendapatan dan biaya khusus. Nah, sebagian besar item khusus itu seharusnya adalah menurunkan pendapatan, namun teknik manajemen laba dapat mengikis kepercayaan terhadap laporan keuangan. Maka dari itu hal ini perlu dianalisis. Selanjutnya adalah penyesuaian laporan laba rugi. Nah, pentingnya untuk melakukan penyesuaian untuk menentukan dampak biaya khusus terutama pada pendapatan permanen. Pendapatan permanen harus mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Yang selanjutnya adalah penyesuaian neraca. Nah, sebagian besar biaya
Contohnya seperti biaya restrukturisasi sering berbentuk penyisihan, sehingga berdampak pada aset dan kewajiban tercermin secara bertahap dari waktu ke waktu biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, hal itu perlu dianalisis. Selanjutnya adalah penghapusan aset memperkenalkan bias konservatif dalam pelaporan aset dan kewajiban. Maka dari itu, item khusus perlu dianalisis dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi pengakuan pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu perusahaan. Pengakuan akrual pendapatan yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Lalu yang pertama yaitu jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan tersebut ditetapkan ke periode yang salah. Lalu yang kedua, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian yang wajar mengenai realisasinya, maka pendapatan mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalikkan dalam lainnya. Ini melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan mengecilkan pada periode kedua. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Terdapat beberapa kriteria dalam pengakuan pendapatan kali ini. Yang pertama yaitu aktivitas menghasilkan pendapatan lebih selesai secara substansial dan tidak diperlukan upaya signifikan untuk menyelesaikan transaksi. Kedua, resiko kepemilikan dalam penjualan secara efektif dialihkan kepada pembeli. Ketiga, pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Keempat, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, atau surat berharga. Dalam kondisi tertentu, hal ini menghasilkan peningkatan dalam inventaris atau aset lainnya atau penurunan dalam kewajiban. Yang kelima, transaksi pendapatan dilakukan secara wajar dengan pihak independen, bukan dengan pihak yang dikendalikan. Lalu yang keenam, transaksi pendapatan tidak dapat dibatalkan, seperti hak pengembalian. Selanjutnya, materi pendapatan kapan benar kembali ada, atau pendapatan kapan kembali ada. Nah, ketika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harga sebagian besar tetap atau dapat ditentukan pada tingkat penjualan. Yang kedua, pembeli membayar penjual atau berkewajiban membayar penjual, tidak bergantung pada penjualan kembali. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan pada produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait dengan penjualan. Yang keenam, pengembalian diperkirakan secara wajar. Jika ketentuan ini terpenuhi, pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dicatat tetap dikurangi untuk mencerminkan estimasi pengembalian dan biaya terkait. Jika tidak terpenuhi, pengakuan pendapatan ditunda. Selanjutnya yaitu pendapatan waralaba. Pendapatan biaya waralaba dari penjualan waralaba hanya diakui jika semua layanan atau ketentuan material yang terkait dengan penjualan tersebut secara substansial dilakukan oleh pewaralaba. Hal ini juga berlaku untuk biaya waralaba berkelanjutan, penjualan produk berkelanjutan, penjualan keagenan, waralaba yang diambil alih, biaya pewaralabaan, pendapatan gabungan, dan hubungan antara pewaralaba dan penerima pewaralaba. Pengaturan biaya waralaba yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya aplikasi, lisensi, dan royalti. Semua biaya dari operasi berlisensi dimasukkan dalam pendapatan sebagaimana yang diperoleh. Biaya aplikasi sejak lokasi disetujui atau konstruksi dimulai hingga saat uang tunai diterima. Biaya lisensi diperoleh saat toko terkait dibuka. Biaya lisensi yang belum diperoleh dan telah terkumpul dimasukkan dalam kewajiban lancar.
Biaya royalti didasarkan pada pendapatan pemegang lisensi dan diakui pada periode pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pengaturan pembiayaan produk. Pengaturan pembiayaan produk adalah perjanjian yang melibatkan pengalihan atau akuisisi yang disponsori atas persediaan yang meskipun terkadang menyerupai penjualan persediaan, pada dasarnya merupakan sarana pembiayaan persediaan. Selanjutnya materi pendapatan di bawah kontrak. Barang-barang seperti bangunan, pesawat, kapal, atau mesin berat menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan pendapatan dan laba. GAAP mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika estimasi yang wajar ada untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Kontrak jangka panjang. Berdasarkan metode akuntansi, presentasi penyelesaian yang digunakan untuk kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya aktual yang dikeluarkan dan total biaya estimasi atas penyelesaian. Penjualan dan laba kotor disesuaikan secara prospektif untuk revisi estimasi total biaya kontrak dan nilai kontrak. Kerugian estimasi dicatat saat diidentifikasi. Selanjutnya, pendapatan yang belum diterima. Berdasarkan kontrak kinerja jangka panjang seperti kontrak garansi produk dan kontrak pemeliharaan, perangkat lunak pendapatan sering kali dikumpulkan di muka. Dalam keadaan seperti itu, pendapatan diakui secara proporsional selama keseluruhan periode kontrak. Meskipun pendapatan dalam kasus ini dapat direalisasikan, pendapatan tersebut tidak diperoleh hingga periode layanan kontrak berakhir. Jumlah pendapatan yang masih belum diakui muncul dalam neraca sebagai kewajiban yang disebut pendapatan yang belum diperoleh. Selanjutnya yaitu materi implikasi analisis pengakuan pendapatan. Laporan laba rugi penting untuk analisis dan penilaian perusahaan. Tujuan pelaporan pendapatan tidak selalu sejalan dengan insentif manajemen. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa dalam penentuan pendapatan. Pertanyaan tentang pengakuan pendapatan meliputi yang pertama, kurangnya modal ekuitas dan substansial pada entitas pembelian selain yang disediakan oleh penjual. Yang kedua, adanya kewajiban bersyarat seperti jaminan utang atau perjanjian yang mengharuskan penjual untuk menyuntikkan uang tunai ke entitas pembeli dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, penjualan aset atau operasi yang secara historis tidak menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai layanan utang masa depan dan ekspektasi dividen. Pendapatan tidak boleh diakui sampai yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi cukup untuk mendanai pembayaran utang dan persediaan dividen. Yang kedua, investasi perusahaan pada entitas pembelian dapat atau siap dikonversi menjadi uang tunai dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan jaminan utang atau perjanjian lain yang mengharuskannya untuk melakukan investasi tambahan pada entitas pembelian. Materi selanjutnya yaitu tunjangan pegawai tambahan. Nah, tunjangan pegawai tambahan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontrak kompensasi tertunda dan hak apresiasi saham atau SAR. Yang pertama, kontrak kompensasi tertunda. Kontrak ini adalah janji untuk membayar pegawai di masa depan, beberapa dengan kontingensi. Sebuah perusahaan sering memberikan kepada eksekutif yang diinginkannya untuk mempertahankan atau yang ingin menunda pendapatan hingga pasca pensiun atau tahun pajak yang lebih rendah. Kompensasi yang ditangguhkan dihitung secara sistematis dan rasional selama periode kerja aktif yang dimulai saat kontrak dibuat. Lalu yang kedua, hak apresiasi saham atau SAR. Hak ini adalah hak saham yang diberikan kepada pegawai atas dasar sejumlah saham tertentu. Penghargaan ini didasarkan pada peningkatan pasar nilai saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Perusahaan mencatat kompensasi biaya pada akhir setiap periode. Selanjutnya yaitu opsi saham pegawai. Opsi saham pegawai adalah kesempatan kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di mana karyawan dapat membeli sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan. Opsi saham pegawai terbagi menjadi dua kategori, yaitu insentif dan tidak memenuhi syarat.
Opsi saham insentif atau yang memenuhi syarat pajak tidak dikenakan pajak sampai saham tersebut dijual oleh pegawai. Opsi saham yang tidak memenuhi syarat tidak memiliki manfaat pajak seperti opsi yang memenuhi syarat. Opsi ini terkadang diberikan dengan harga diskon dari harga pasar wajar. Opsi saham pegawai bertujuan untuk menyelaraskan insentif pegawai dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Materi selanjutnya yaitu biaya atau beban bunga. Bunga merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam atau diterima oleh pemberi pinjaman di luar jumlah pokok pinjaman. Besarnya beban bunga tergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama, suku bunga, yang kedua, jumlah pokok pinjaman, dan yang ketiga, jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, rumus untuk mencari biaya bunga yaitu jumlah pokok pinjaman dikali suku bunga dikali jangka waktu pinjaman. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga yaitu proses menambahkan bunga terutang ke saldo pokok pinjaman, sehingga bunga menjadi bagian dari pokok utang. Hal ini meningkatkan jumlah pokok dan menyebabkan bunga selanjutnya dihitung atas jumlah pokok yang lebih besar, termasuk bunga yang sudah dikapitalisasi. Pajak penghasilan. Memahami akuntansi untuk pajak penghasilan penting untuk keberhasilan analisis laporan keuangan. Pembahasan di sini berfokus pada akuntansi dan analisis beban pajak penghasilan berkala dan aset serta kewajiban terkait dan bukan pajak hukum pajak. Pada hukum pajak. Akuntansi pajak penghasilan sementara dan perbedaan permanen. Kompleksitas dalam akuntansi pajak penghasilan muncul karena aturan penentuannya penghasilan kena pajak yaitu untuk tujuan menentukan pajak yang harus dibayar didasarkan pada undang-undang pajak yang berlaku. Dan aturan-aturan ini berbeda dari aturan-aturan untuk menentukan pendapatan yang dilaporkan berdasarkan GAAP yang menjadi dasar laporan keuangan. Secara umum, peraturan pajak adalah lebih dekat dengan akuntansi basis kas yang memperbolehkan akrual lebih sedikit daripada yang diperbolehkan berdasarkan GAAP. Oleh karena alasan ini, pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat berbeda sebagian besar berasal dari pendapatan kena pajak, yaitu pendapatan yang digunakan untuk menentukan pajak yang harus dibayar berdasarkan hukum pajak. Perbedaan sementara seperti namanya adalah perbedaan yang sifatnya sementara dan diharapkan akan berubah di masa mendatang. Perbedaan tersebut terutama terjadi pada perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP. Perbedaan permanen seperti namanya adalah perbedaan yang bersifat permanen. Perbedaan tersebut muncul karena undang-undang pajak dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuan terhadap item tersebut. Ditangguhkan pajak, membebankan pajak aktual yang terutang selama tahun yang dihitung menggunakan pendapatan kena pajak terhadap pendapatan GAAP sebelum pajak melanggar pencocokan dasar prinsip akuntansi dan hasil pendapatan setelah pajak yang bisa jadi tidak stabil dan bahkan tidak berarti. Untuk menghindari masalah ini, akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan. Dasar untuk penangguhan penyesuaian pajak adalah untuk lebih mencocokkan beban pajak untuk periode tersebut dengan pendapatan sebelum pajak dilaporkan berdasarkan GAAP. Dalam prosesnya, akuntansi pajak tangguhan menciptakan item neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Sifat dari ditangguhkan pajak kewajiban atau aktiva. Kami mencatat bahwa kewajiban pajak tangguhan atau aset timbul untuk mengkompensasi dampak penangguhan pendapatan dan karenanya pada laba ditahan. Semua yang ditunjukkan oleh kewajiban pajak tangguhan atau aset adalah bahwa pembayaran pajak sebenarnya akan lebih tinggi atau lebih rendah secara proporsional di masa depan karena pembayaran pajak secara proporsional lebih rendah atau lebih tinggi di masa lalu. Secara umum, kewajiban atau aset pajak ditangguhan menandakan yang pertama, kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan GAAP lebih besar dari pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pembayaran pajak di masa depan diharapkan relatif lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu aset pajak tangguhan.
Pendapatan GAP lebih kecil dari pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak relatif lebih tinggi, sehingga pembayaran pajak di masa depan diharapkan lebih tinggi, relatif lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu pajak penangguhan dari aset dan kewajiban. Yang pertama, arus kas masa depan. Aset atau kewajiban pajak tangguhan mencerminkan arus kas masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Karena pembalikan ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, nilai sekarang dari arus kas tersebut bisa jauh lebih kecil daripada nilai yang tercatat di neraca. Yang selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak ini ada dua. Yang pertama, tarif pajak menurut undang-undang. Tarif saat ini 35% sering digunakan untuk memperkirakan dampak pajak pada pendapatan tambahan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi dampak pajak marginal tetapi kurang akurat untuk memperkirakan tarif pajak rata-rata perusahaan. Yang kedua yaitu tarif pajak efektif. Tarif ini mencerminkan tarif pajak rata-rata yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan setelah mempertimbangkan semua perbedaan permanen dan sementara. Tarif pajak efektif lebih akurat untuk memperkirakan arus kas masa depan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena bisa sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu evaluasi aset pajak tangguhan. Yang pertama berdasarkan US GAAP. Penyisihan penilaian untuk mengurangi aset pajak tangguhan jika dianggap lebih dari 50% kemungkinan maka tidak akan terrealisasi. Penentuan penyisihan ini bersifat subjektif dan bisa digunakan sebagai alat manajemen laba. Yang kedua yaitu berdasarkan IFRS, yaitu memasukkan aset yang lebih mungkin terrealisasi, lebih dari 50% kemungkinan sebagai bagian dari aset pajak tangguhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.